Baik, selamat siang kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Dialektik Ekonomi. Podcast dialektis, podcast intelektual, dan podcast ekonomi. Oke, kali ini teman-teman kita semua akan berdiskusi mengenai kembali lagi kita mengenai permasalahan ekonomi yang seputar ekonomi yang permasalahan ekonomi yang tak kunjung habis dan selesai. Terlalu banyak kayaknya permasalahan ekonomi ini ya. kemarin sempat ramai juga ya. Ini menjadi bahan bincangan, bahan bulan-bulanan warga-warga Indonesia tentang mereka mencemooh pemerintah lah. Apalagi kalau bukan tentang BBM. Wah, Menaikkan harga BBM. Karena ini merupakan mungkin ini masalah mikro gitu bagi beberapa masyarakat, tapi sebenarnya ini berdampak besar juga pada negara, teman-teman. benar. Karena BBM itu adalah salah satu komoditi penunjang dari laju perekonomian. Karena semuanya butuh BBM, benar ya. Pendistribusian dari semua komoditi yang dihasilkan baik sektor agraria maupun sektor manapun tidak luput dari sektor penunjang, yaitu sektor BBM ini. Apalagi kan wilayah Indonesia ini luas banget ya. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana tuh kayaknya memang harus pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat. Masa kagak ada BBM, bener ya? Sekali. Menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah ini juga permintaan masyarakat Indonesia terhadap BBM ini juga termasuk tinggi. Tapi dibarengi juga dengan harga yang tinggi, teman-teman. Itu menjadi permasalahan utama dari kenaikan harga BBM ini. Ya, tapi selain harga yang tinggi pula, pernah terjadi kelangkaan kan di Indonesia, betul? Tahun 98 atau krisis moneter, Indonesia mengalami krisis BBM kan. Laju perekonomian menjadi tersendat. Alhasil masyarakat menjadi kesusahan, barang-barang pokok, barang-barang konsumsi menjadi naik harganya. Tapi memang dengan harga BBM yang terus-terusan naik nih menjadi sebuah kayaknya tuh jadi trademark buruk gitu kayaknya buat pemerintah tuh, kayaknya tuh semua kebaikan pemerintah tuh bisa hilang cuma gara-gara harga BBM jadi mahal. Betul sekali. Ditambah orang-orang Indonesia tuh kurang bisa memanfaatkan sumber daya alamnya gitu. Nah, salah satunya ya BBM ini. Benar. Apalagi kalau kita deh mahasiswa kalian yang pergi bawa motor kan itu sebenarnya kayak kalau ngeluarin duit buat bensin tuh kayak keberatan gitu. Iya, benar 20.000 bisa buat beli nasi Padang 2, bro. Padang cobaan gerlong. Karena makin boros juga gitu pemakaian dari BBM ini. Tapi mau dengan adanya kendaraan ini sebenarnya memicu kemalasan juga nggak sih jadinya? Kayak orang-orang, kayak contoh lah teman-teman kita dari Gerlong untuk ke UP aja tuh kayaknya malas banget gitu buat jalan kaki, kayak udah deh prefer buat bawa motor aja. Tapi mereka nggak sadar kalau sebenarnya motor tuh butuh bensin juga, butuh BBM juga. Benar, itu kita lihat dari kecil lah. Tapi kalau kita lihat dari kondisi geopolitik, kenaikan harga minyak ini juga sangat dibutuhkan di dunia, teman-teman. Terutama di Timur Tengah gitu kan, sebagai pemasok utama dari minyak-minyak yang dieksploitasi oleh negara-negara superpower lainnya yang berakibat pada negara kita sendiri. Nah, apalagi Rusia menjadi pemicu konflik dari Ukraina ini menjadi salah satu alasan kelangkaan BBM maupun kenaikan harga dari BBM. Mengapa? Karena secara tidak langsung Rusia pun menjadi salah satu negara yang ikut andil dalam kenaikan harga BBM ataupun minyak mentah di dunia. Kenapa? Pasokan gas dunia ataupun gas Eropa itu seperempatnya dari Rusia. Nah, jika Rusia melakukan suatu pemblokiran secara satu pihak pada salah satu aspek dari penunjang ekonomi ini, maka yang ditimbulkan ya seperti yang dirasakan sekarang, BBM naik. Karena penyesuaian harga minyak dunia dengan minyak suatu negara pun harus seimbang. Tidak boleh saling ketimpangan lah. Karena dalam ekonomi karena ya bisa kita rasakan bahwa kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan efek eksponensial efek terhadap berbagai sektor kehidupan industri dan masyarakat pada umumnya. Jadi dapat dipahami jika diketahui bahwa kenaikan harga BBM berimplikasi pada makroekonomi Indonesia. Hasil telah empiris yang dilakukan para pakar
Di antaranya seperti Samuelson pada tahun 2004, Said Martin pada tahun 2004 yang menelaah tentang Great Depression dalam perekonomian dunia. Sesungguhnya tidak terlepas dari kajian mereka terhadap adanya dampak dari goncangan harga minyak yang terjadi di negara-negara di dunia yang berimplikasi terhadap perekonomian dunia. Indonesia khususnya sebagai negara penghasil minyak bumi selayaknya menjadi negara pengekspor, tetapi justru juga sebagai pengimpor. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakmampuan ini adalah pemenuhan BBM bagi masyarakat. Nah, jadi banyak sekali pandangan pakar yang bahwasanya implikasi ataupun tren-tren yang terjadi untuk mempengaruhi kenaikan harga BBM ini banyak timbul dari berbagai aspek. Coba dari pandangan teman-teman menanggapi kenaikan BBM ini itu seperti apa? Ya, tapi kalau misalkan kita ngelihat di situasi kita sebagai masyarakat awam ya, maksudnya kita sebagai rakyat biasa, kita keroco. Proletar? Nggak gitu juga, Dok. Ya, kita cuma masyarakat biasa, kita kan nggak bisa mengubah harga BBM ya. Misalkan kita nentuin harga BBM 5.000, wah nggak bisa, kita nggak punya kebijakan kayak gitu, bos. Kita kan cuma orang biasa yang cuma mangut-mangut kalau misalkan pejabat bilang siapa gitu. Kita kan masyarakat yang gitu-gitu aja sebenarnya. Kami mah ikut instruksi pimpinan. Kita mah ikut instruksi pimpinan aja. Pimpinan bilang A, kita juga bilang A. Tapi kalau misalkan kita lihat ke zaman sekarang gitu ya, mesti kita lihat ke situasi sekarang, kayaknya tuh memang kenaikan harga BBM nih sebenarnya jadi salah pemerintah gitu loh, lama-lama tuh kelihatannya ya. Meskipun sebenarnya pemerintah juga nggak bisa campur tangan banyak-banyak gitu ya. Tapi kelihatan kayak banyaknya tuh pemerintah nih bikin blunder terus gitu. Mungkin kayak apa gitu ya? Mungkin gimana nih? Ya, Salahkan gitu. Ini emang ada turut andil dari kebijakan pemerintah juga. Mulai dari kebijakan pemerintah ini bisa jadi domino efek, teman-teman. Yang tadinya harga BBM naik, jadi mengaruh ke bahan-bahan pokok lainnya. Bisa benar Makan, bawang, cabai yang juga ikut naik. Dan ini kan jadi menjadi dinamika gitu loh bagi warga Indonesia untuk kenapa nih naik terus. Secara kan emang wajar, kenaikan itu wajar seiring perkembangannya zaman. Semua biaya itu akan semakin mahal, teman-teman. Ditambahkan nilai mata uang rupiah tukar, bahkan dengan nilai mata uang di dunia juga akan semakin naik nih. Ya. Akibatkan juga ke kenaikan harga ini. ya karena yang tadi saya bilang tadi, dari contoh krisis moneter tahun 98, ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri menyebabkan Indonesia harus mengimpor BBM. Padahal Indonesia sebagai negara kaya sumber minyak selayaknya menjadi pengekspor minyak, akan tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mungkin tidak sepenuhnya mungkin dari kesalahan pemerintah, namun pemerintah juga turut ikut andil dalam intervensi pengendalian harga BBM, pengendalian pemenuhan komoditi masyarakat dengan BBM sebagai penunjang dari laju perekonomian tersebut. Nah ini tuh bisa nggak sih kalau sebenarnya tuh kita terus-terusan ekspor minyak tuh karena kita tuh nggak ngerti gitu loh cara ngolahnya tuh. Sebenarnya yang saya baca di internet, Indonesia tuh sudah bisa memproduksi minyak sendiri. Cuman dalam segi penyimpanan dari kuantitas BBM tersebut, Indonesia masih menyewa dari Singapura. Nah, alhasil banyak terjadi kasus, contohnya seperti mafia dari BBM tersebut, kan menimbulkan harga yang tinggi karena Indonesia mengekspor lalu mengimpor lagi, nggak efektif. Ya justru menjadi paradigma yang menimbulkan banyak sekali pertentangan dan pertanyaan dari masyarakat. Seperti itulah. Bener yang dibilang sama CEO tadi, emang nggak sepenuhnya salah pemerintah, itu dari SDM kita juga yang masih kurang bisa gitu memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber dayanya sendiri gitu loh. Bahkan nggak cuma di minyak doang. Tapi memang pun soalnya Indonesia masih tertinggal teknologi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Bener sih, bener banget. Soalnya kan kayak kenapa kita masih terus-terusan butuh bantuan dari Singapura tuh karena ya
apa ya, dari segi teknologi itu kita belum semaju negara-negara yang bisa mengolah minyak mereka sendiri gitu loh. Karena untuk mengolah bahan bakar apalagi sekelas BBM itu butuh alat yang bener-bener kayaknya tuh bagus banget, dan sedangkan orang Indonesia nih masih belum bisa gitu loh untuk mengolah si teknologi tersebut. Itu udah banyak ya beberapa faktor gitu. Ini ada data juga nih. Ini kenaikan harga BBM tahun 2005 yang bisa bilang sangat signifikan gitu loh. Di sini tertera tuh tahun 2005 pada bulan Maret itu minyak tanah yang tadinya per 1 Maret 2005 itu harganya 700 perak. Tapi pas ke bulan Oktober, itu berapa bulan tuh dari Maret ke Oktober? 7 kan. Selama 7 bulan itu naik jadi 2000. Wah, Itu lumayan loh, berapa? 1.300 zaman 1.300. dulu Nah. udah mahal banget tuh. Itu menjadi apa ya? Memang permasalahan lah yang cukup apa sih namanya? Iya, berarti Sama seperti kita tuh harus sebenarnya bercermin dari negara tetangga, negeri jiran. Karena wah, negeri jiran ya, jiran banget namanya. oke lah, dalam sektor lain mungkin mereka tertinggal, namun dalam pemanfaatan gas dan minyak bumi, yaitu yang dikelola oleh Petronas, dia memiliki profit sebesar 51%. Wah, Atau sekitar 1.289 triliun, di mana laba tersebut berlipat ganda menjadi 349 triliun. Berarti mereka memiliki profit 1.600. Nah, profit tersebut sepenuhnya dikelola oleh PT Petronas, berbeda dengan Pertamina, di mana Pertamina memiliki banyak sekali anggaran yang dikeluarkan untuk pemenuhan daripada iya. BBM minyak bumi Indonesia. Contohnya seperti penyewaan daripada kilang minyak di Singapura, berbeda dengan negeri jiran Malaysia. Mengapa mereka menjadi maju? Karena semua dan sepenuhnya mereka kelola sendiri, Pak. Iya, benar banget sih. Cuma mungkin yang jadi permasalahan juga adalah dengan bagaimana cara pemerintah mengatur si BBM tersebut ke warga gitu. Nah, kayak ada ini contoh banget waktu saya ngisi bensin di bawah tuh dekat bawah rumah. Nah, waktu itu ada orang pakai motor Vespa Matic tapi ngisinya Pertalite. Bener banget. Nah, ini jadi permasalahan juga yang diperhatikan gitu oleh Presiden. Jadi di sini tuh pemerintah mau ajuin subsidi yang tadinya pada tahun 2000 tadi 192 triliun gitu. Jadi ini 124 triliun. Tapi jadi permasalahan subsidi ini yang digunakan juga oleh kaum yang bisa dibilang borjuis lah, kaum yang milik mobil. Secara kan yang lebih membutuhkan itu konflik kelas-kelas sosial yang bawah gitu. Ini kan menjadi daya ketimpangan gitu loh antara kelas sosial sendiri yang saling membutuhkan gitu loh. Kayak contoh kecilnya nih, ada angkot mengisi bensin tapi ternyata Pertalite-nya habis. Karena apa? Karena udah di Pertalite-nya udah diambil sama orang-orang yang mobilnya Pajero misal, atau misalkan contoh kecil Avanza. Maksudnya kasihan gitu angkot-angkot yang kalau misalkan mereka sekali ngisi bensin buat mobil 50.000 doang, tapi ternyata Pertalite itu udah diambil sama orang-orang yang pakai mobil pribadi gitu loh. Nah, memang banyak terjadi kasus di mana saya pun melihat Andre hari bahwasannya saat mengisi BBM terjadi sebuah ketimpangan sosial di mana mobil seperti Fortuner yang notabene-nya desi misal Mahal tuh mobil mahal gila. mengantri dengan truk mengantri dengan truk solar. Nah, di situ menjadi pertanyaan kepada diri saya sendiri, bahwa apakah pemerintah masih melegalkan subsidi yang tidak tepat kepada masyarakatnya? Oke lah, sampingan seperti itu, karena pemerintah sudah sedikitnya membuat kebijakan bahwa plat dinas tidak boleh membeli BBM yang bersubsidi. Namun, apakah semua mobil mewah yang masyarakat Indonesia punya adalah plat dinas? Karena ada nih kayak contohnya nih ya di komplek misalkan kita sebut komplek Pondok Hijau. Pondok Hijau PH tuh kan elit ya, rumahnya di situ rata-rata Agreng. gede-gede, itu rumah sama fakultas
FPSD juga gedean rumah itu kayaknya. Karena memang FPSD itu kan fakultas yang tertua kan, dan bangunnya juga mungkin udah ya mungkin klasikal gitu, tua gitu. Kalau dibandingin sama rumah-rumah di PH, wah menjulang itu kayaknya. Nah, ini permasalahan adalah orang-orang yang tinggal di PH yang motornya mungkin kita sebut aja apa? ZX, misal motor-motor apa lagi Westmate, motor ini Justin Bieber, baru lagi tuh Selalu update kawan. ketika mereka tuh datang ke pom bensin, mereka ikut-ikutan mengantri dengan kita-kita yang motornya apa Beat ataupun Supra ataupun motor-motor yang memang notabene-nya mereka tuh masih bisa gitu untuk memakai Pertalite, tapi kita harus ngantri dengan motor-motor yang seharusnya mereka tuh udah pakai bensinnya Pertamax ataupun Pertamax turbo gitu loh. Tapi emang kita nggak bisa nyalahin orang yang seperti itu, emang sistemnya ini terlalu Iya benar. nggak ada kebijakan pemerintah juga yang mewajibkan untuk kamu orang kaya nggak boleh beli Pertalite, iya benar. ada kebijakan gitu juga. Jadi sebenarnya inti permasalahan itu di mana nih? Kalau misalkan inti permasalahan, kita pun harus menarik dari dua sudut pandang. Iya benar, kita nggak bisa salah-salahan juga sebenarnya. Oh, dari kesalahan sudut pandang pemerintah terlalu melegalkan pemenuhan kebutuhan BBM yang bersubsidi bisa dinikmati siapa saja. Padahal kata subsidi itu adalah bantuan kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung lah dari kita. Benar. Tapi di sisi sumber daya manusianya, masyarakatnya tidak memikirkan kewajiban dari pemenuhan sebagai rakyat untuk menjalankan dari sila ketiga. Ya, Sila kalau literasi Pancasila ini. Tapi kadang yang jadi permasalahan juga karena warga tuh juga kadang ya kita masyarakat tuh kita tuh kayak nggak mau trying hard gitu loh. Kayak kadang kita tuh pemerintah udah bilang dapat subsidi, udahlah nggak usah kerja lagi nanti juga dapat subsidi, benar nggak? Ya betul banget. Jadi banyak kayak salah target lah. Nah Ya. benar. Kadang salah target, kadang juga dari kita warganya nggak mau usaha, kadang juga kebijakannya nggak cocok dengan warga. Nah dengan banyaknya aspek-aspek yang menimbulkan kesalahan ini, sebenarnya tuh balik lagi gimana caranya si kesalahan-kesalahan ini tuh bisa dikolaborasikan untuk ditemukan formula yang paling ampuhnya gitu. Karena kan kalau untuk di zaman sekarang, ya maksudnya gimana gitu, belum ada formula yang paling ampuh untuk menyelesaikan permasalahan BBM ini gitu. Betul. Karena Ya saya pun bingung Pak. Ini kalau saya jadi presiden, waduh politik belum tentu bisa. Karena ya maksudnya kita juga nggak bisa terus-terusan kayak ini salah presiden, ini salah menteri, ini salah siapa. Karena kalaupun dengar semua yang dengar ini kalian jadi presiden pun belum tentu bisa nyelesain permasalahan ini, bos. Ya jadi peran kita di sini sebagai mahasiswa ya. Agent of change. Nah, kita untuk sekarang mungkin kita sedang sedang Belajar. belajar untuk visi ke depan. permasalahannya. Tapi selain kita juga harus bisa tuh. Itu kan karena kita juga di sini mempelajari soal ekonomi yang Ya benar. harap kita bisa implementasikan gitu. Apalagi kalian pernah tahu lah pasti tentang program Indonesia itu menuju Indonesia Emas 2045. Nah, itu kita yang akan menjadi pemeran utamanya teman-teman. Jadi mungkin untuk cara kita gimana menstabilkan ekonomi, menstabilkan kebijakan politik dari pemerintah, itu kita perlu untuk banyak meriset lah atau banyak belajar gitu teman-teman. Yang dirasakan dari masyarakat kita. Tapi bukan ingin mengingatkan terakhir ya, mengingatkan pada diri sendiri, pada rekan-rekan semua, ataupun para pendengar yang sedang mendengar pembahasan dari problematik yang sering terjadi. Gila. Nah, jika Indonesia mungkin bisa mengembangkan iptek ataupun teknologi di negara ini dengan sangat amat baik, namun sumber daya manusia yang ada ataupun yang tersedia di negara ini masih belum berkembang, sama saja bohong kawan-kawan. Karena ada fasilitas, namun pemberdayaan dan penggunaannya masih tidak baik. Sama saja bohong. Karena fasilitas itu pun perlu adanya perawatan, penggunaan secara tepat dan merata. Nah di sini
dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa tidak bisa kita menyalahkan salah satu pihak, berbagai pihak, namun balik lagi kita berintrospeksi diri bagaimana kesalahan-kesalahan kita ataupun menanggapi dari kesalahan dari kebijakan pemerintah tersebut mampu berimbas pada kehidupan dan kemajuan dari perekonomian Indonesia tersendiri. Mungkin itu saja dari saya. Lagi kawan-kawan. Paling ini cukup ya. Di sini saya punya quotes dari Waduh, sebuah punchline ditutup dengan quotes. Anjay. Ada quotes dari manusia tidak dikenal gitu. Jadi tanpa ekonomi tidak akan ada si kaya dan si miskin. Namun tanpa ekonomi hidup tidak artinya. Wah, ada Mas. Baik. Oke, saya Hari Ramadhani Hakim pamit undur diri. Oke, saya Joe sebagai rekan daripada Hari pamit undur diri. Saya Hari Sebekur Hoer, rekan dari Hari dan Jo, pamit undur diri. Saya Andra Sotonenggolan, rekan dari Fahri, Joe dan juga Hari pamit undur diri. Stay tune terus episode yang akan kita bahas ke depannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami Dialektikonom, podcast dialektis, podcast intelektual, podcast ekonomi, pamit undur diri.